Oke, cukup Anda praktekkan dan Anda buktikan langsung ya. Secara nanti data Anda akan terhapus dengan sendirinya ada di puluhan pinjol legal yang Anda galbay hari. Nanti kan bisa menganalisa itu. Menganalisanya seperti ini. Kenapa ya saya meminjam di pinjaman online? Seakan-akan ini saya harus diancam setiap hari. Saya harus ditekan setiap hari. Apa sih motif mereka? Apa sih tujuan mereka ini? Kenapa harus menggunakan ancaman? Kenapa harus menggunakan tekan? Itulah yang disebut dengan kapitalisme. Bahwa mereka itu benar-benar menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan asuransi pun diklaim, duit sama Anda pun diminta, hasil gaji Anda pun kalau bisa buat perpanjangan, semuanya pokoknya untuk mereka aja. Begitu Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pinjol ini, dengan begitu pinjol akan merasa kebingungan. Bagaimana lagi dia mencari keuntungan yang besar tadi? Dia sudah tahu orang-orang pasti akan kesulitan dalam membayar hutang-hutang. Orang-orang pasti akan kesulitan dalam mengembalikan dana-dana yang sudah mereka pinjam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB ya. Kali ini menarik banget yang mau kita bahas. Pasti teman-teman semuanya menginginkan hal ini. Cukup Anda nanti praktekkan aja secara langsung. Itu data Anda di semua pinjol legal itu akan terhapus dengan sendirinya. Kok bisa bang? Ini gratis loh buat Anda semuanya. Nggak perlu Anda bayar-bayar jasa si A, jasa si B, jasa si C. Yang jelas jasa itu ya jasa penipuan semua yang pengen mengambil duit Anda untuk dipindahkan ke mereka gitu loh. Tapi kalau ini Anda praktekkan langsung dan Anda rasakan langsung benar apa tidaknya, nanti Anda kabari saya lagi ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda itulah yang menjadikan Medi Brody sampai detik ini masih semangat-semangatnya memberikan edukasi dan motivasi. Dan Anda yang menonton tayangan perdana hari ini juga bisa memberikan apresiasi kepada Medi Brody dengan cara Anda bisa memberikan super stiker, ada ikon dolar yang di pojok kanan bawah, Anda bisa memberikan super stiker. Atau Anda yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, cukup Anda praktekkan dan Anda buktikan langsung ya. Secara nanti data Anda akan terhapus dengan sendirinya ada di puluhan pinjol legal yang Anda galbay hari ini. Pengen dong hal-hal seperti itu. Dan kenapa kok bisa terhapus? Padahal kan nggak ada yang menghapus juga bang. Oke. Selama ini yang kita hadapkan dari pinjaman online apa? Ya, yang Anda hadapi. Selain pinjol menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari Anda, mereka seringkali melontarkan ancaman demi ancaman. Ya, ancaman itu adalah salah satu cara pinjol untuk mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan adanya ancaman, otomatis orang-orang akan mengarah kepada sikap-sikap yang tidak seharusnya dilakukan dalam dunia hutang piutang, yaitu gali lubang, tutup lubang. Ya, itu adalah salah satunya. Pemicunya berawal dari ancaman, arahnya ke gali lubang, tutup lubang. Tujuannya adalah untuk mengambil uang yang sebesar-besarnya kepada diri Anda. Inilah yang disebut dengan kapitalisme. Karena mereka tidak peduli, mereka menginginkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Bahkan hutang 1 juta aja itu bisa Anda bayar sampai 5 juta atau 6 juta tanpa Anda sadari. Bahkan ada yang namanya mencicil, memperpanjang. Kalau kita analisa, poin memperpanjang ini lebih memperburuk keadaan. Kalau kita analisa, karena setiap kali kita memperpanjang, uang kita hilang, hutang kita tidak berkurang. Otomatis ini akan memperburuk keadaan. Dan bagaimana caranya bang kalau memang benar kita bisa untuk menghapus data yang ada di pinjol ini? Cukup dengan kita praktekkan saja. Anda pahami lagi ancaman yang dilontarkan oleh debt collector. Ya, tujuan dari ancaman ini apa? Otomatis memberikan Anda ketakutan. Setelah Anda ketakutan, kemana lemparan dari ancaman ini? Anda harus kejar dulu. Karena yang kita hadapi adalah ancaman-ancaman, tekanan dan tekanan. Kalau Anda tidak bisa menemukan poinnya di sini, Anda akan masuk ke dalam gali lubang, tutup lubang seperti yang saya sampaikan tadi. Otomatis untuk kita melawan ancaman ini adalah keluarkanlah keberanian Anda.
begitu Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pinjol ini, dengan begitu pinjol akan merasa kebingungan. Bagaimana lagi dia mencari keuntungan yang besar tadi? Dia sudah tahu orang-orang pasti akan kesulitan dalam membayar hutang-hutang. Orang-orang pasti akan kesulitan dalam mengembalikan dana-dana yang sudah mereka pinjam. Tapi pinjol tidak akan peduli dengan hal itu. Ya, pinjol selalu berusaha memberikan Anda tekanan. Tujuan mereka memberikan Anda ketakutan. Sekarang ketakutan itulah yang harus kita robah. Ketakutan inilah yang harus kita buang. Supaya apa? Supaya ancaman yang dimasukkan oleh debt collector ini tidak mempan lagi kepada diri kita. Kalau ancaman ini tidak mempan lagi kepada diri kita, banyak keuntungan yang akan Anda dapat. Salah satunya Anda tidak akan masuk dalam dunia gali lubang tutup lubang. Anda tidak akan terpengaruh dengan mencicil tanpa mengurangi hutang. Anda tidak akan terpengaruh dengan bayaran uang preman yang disebut dengan memperpanjang. Pasti ini adalah keuntungan yang luar biasa untuk Anda semuanya. Tapi kalau Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda terhanyut dengan ancaman ini, sebar data, datang ke rumah, proses ke jalur hukum, Anda masuk dalam ancaman ini, siap-siap. Ya, pinjol akan merdeka di dalam hidup Anda selamanya. Pinjol akan menghisap semua kekayaan Anda. Pinjol akan mengambil semua hasil kerja Anda. Kenapa? Karena Anda ketakutan. Ketakutan Anda keberhasilan bagi pinjol. Debt collector lah yang ditekan untuk memanfaatkan momen itu untuk mengembalikan dana yang Anda pinjam lengkap dengan bunga, denda, keuntungan semuanya. Anda mau yang mana? Ya, ini real harus Anda praktekin. Kalau untuk menghapus data yang ditawarkan orang-orang di luar, itu tidak ada yang bisa sampai detik ini. Ya, pinjol itu bukan abal-abal, pengembang developer dari aplikasi ini itu bukan abal-abal. Ya, tim IT mereka itu bukan kaleng-kaleng. Mereka telah mempersiapkan semuanya. Terus ada pahlawan kesiangan, katanya kami bisa menghapus data Anda, bayar 200.000, bayar 300.000. Kalau memang bisa dia menghapus data, kenapa ini ditawarkan sama Anda? Mendingan dia yang minjam di pinjol, setelah cair hapuslah data mereka. Iya kan? Kalau memang dia bisa mengalihkan semua teroran, tidak sebar data lagi, kenapa mereka tidak ikut juga minjam? Kan mereka nggak diteror, nggak ada juga yang disebar-sebarkan data. Itu nggak masuk logika. Makanya satu-satunya yang harus Anda lakukan hari ini, kalau Anda mau secara otomatis data Anda itu hilang sama pinjol, buanglah ketakutan Anda. Kalau Anda sudah tidak ketakutan, pinjol tidak akan mau mengancam-ngancam Anda lagi. Karena bagi pinjol dan debt collector sudah nggak mempan. Ya, dia nggak menunjukkan Anda ketakutan, jadi otomatis nggak ada keberhasilan. Mereka lontarkan ancaman, Anda biasa aja. Mereka mencaci maki, Anda nggak merespon, ya kan? Mereka menyebarkan data, Anda no problem gitu loh. Jadi nggak ada. Pada akhirnya apa? Pinjol akan bosan dengan sendirinya, debt collector akan menghindar dengan sendirinya. Karena upaya yang sia-sia. Ya kan? Otomatis data Anda tidak ada lagi sama mereka. Tidak ada itu bukan terhapus. Tidak menjadi prioritas dalam penagihan mereka lagi. Tapi kalau Anda menunjukkan ketakutan, otomatis Anda akan dijadikan prioritas objek penagihan debt collector. Karena dia tahu Anda mampu dimanfaatin. Ini cuan saya nih. Pasti sebisa mungkin Anda diberikan tekanan, dihantu-hantui dengan proses hukum dan segala macam. Karena Anda menunjukkan ketakutan. Debt collector tahu kalau sudah ketakutan, oke, ini tahap awal kita sudah berhasil. Tinggal ditingkatkan aja bagaimana kita mengarahkan orang ini untuk gali lubang tutup lubang. Itu loh teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin tadi di judul awal, cukup Anda praktekkan. Memang mempraktekkan menghilangkan rasa takut ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kenali problem-problemnya itu dari mana. Sumber-sumbernya itu dari mana. Pasti dapat. Yang penting jangan panikan dulu. Jangan dikit-dikit serba stres, dikit-dikit serba panik ini. Kan kebiasaan dari teman-teman semua seperti itu. Makanya buanglah. Ya, rasa-rasa mau kepanikan, rasa-rasa mau stres. Udah gak usah terlalu dipikirkan hal-hal itu. Pinjol ini tidak ada resiko yang berat. Makanya mereka itu mengupayakan segi ancaman, mengupayakan segi tekanan. Karena mereka tahu nggak ada Anda bisa diberi resiko apapun.
Resiko satu-satunya itu ya cuman Anda ditakut-takutin. Kalau BI checking itu masih abu-abu. Belum ada kejelasan BI checking. Ya kan? Karena itulah pinjol itu berusaha sebisa mungkin mengancam, mencaci maki, menghina segala macam. Tujuannya yaitu tadi, supaya Anda balikkan uang mereka lengkap dengan bunga, lengkap dengan denda. Diberikanlah Anda ketakutan dulu, dibikin Anda tidak nyaman dulu. Kalau nggak mungkin ancaman babi, anjing segala macam itu masuk. Buat apa? Kalau bukan ingin menakut-nakuti diri Anda. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, stoplah semua ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ayo sama-sama kita lawan, kita hancurkan pinjol dengan keberanian. Teman-teman nanti kan bisa menganalisa itu. Menganalisanya seperti ini. Kenapa ya saya meminjam di pinjaman online? Seakan-akan ini saya harus diancam setiap hari. Saya harus ditekan setiap hari. Apa sih motif mereka? Apa sih tujuan mereka ini? Kenapa harus menggunakan ancaman? Kenapa harus menggunakan tekanan? Bukankah mereka semuanya telah difasilitasi? Pertama, ada aturan yang mendasari mereka. Ada juga diperbaharui OJK bahwa pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Kenapa masih ada hinaan? Kenapa masih ada ancaman kekerasan fisik maupun verbal? Kan harusnya teman-teman analisa. Itulah yang disebut dengan kapitalisme. Bahwa mereka itu benar-benar menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan asuransi pun diklaim, duit sama Anda pun diminta, hasil gaji Anda pun kalau bisa buat perpanjangan, semuanya pokoknya untuk mereka. Dan bagaimana caranya Anda ini tidak bisa keluar dari dunia hutang-hutang ini. Itulah tujuan mereka, itulah kelicikan mereka, dan itulah suara-suara yang disampaikan orang-orang. Pinjol tidak layak untuk dipinjam. Itulah sebenarnya. Ya, cobalah teman-teman analisa selama ini. Handphone, telepon, mereka gunakan buat apa telepon itu? Buat menagih, buat mengancam-ngancam. Itu mereka gunakan telepon itu. Padahal kalau dianalisa kan, telepon itu kan hanya sebatas penghubung. Kalau memang orang-orang itu sulit untuk ditelepon, kan bisa didatangi. Tapi kenapa telepon digunakan untuk mencaci maki? Kenapa telepon itu digunakan untuk menghina? Kenapa WhatsApp digunakan untuk mengirimkan ancaman? Ya kan? Analisalah dari sana. Mereka tahu kok, Anda bilangin Anda tidak mampu bayar, mereka tahu. Anda tidak sanggup bayar, pinjol tahu, pinjol paham. Anda tidak mampu dan Anda tidak sanggup. Tapi bukan itu poin mereka. Poin mereka, bagaimana mereka mengarahkan Anda untuk ke gali lubang tutup lubang. Ya, hanya mereka pegang satu, ketakutan Anda. Selagi Anda masih ketakutan, di saat itu Anda pasti akan gali lubang tutup lubang. Itulah hebatnya pinjol. Makanya satu-satunya cara yang harus Anda praktekkan untuk menghapus data Anda yang ada sama pinjol itu, supaya tidak menjadi prioritas dalam penagihan, munculkanlah keberanian Anda. Jangan terhanyut dengan ancaman mereka. Jangan baper mereka mau datang ke rumah. Jangan Anda serba percaya mau proses ke jalur hukum. Jangan. Itu modus mereka. Nanti Anda memohon-mohon, menunjukkan rasa takut dan segala macam. Habis Anda dicaci maki. Ya, kapan perlu buat teman-teman semuanya, satu-satunya kekuatan yang dipegang oleh pinjol dan debt collector adalah telepon Anda, WhatsApp Anda, email Anda. Kalau tiga hal ini sudah tidak ada sama pinjol, sama debt collector, mereka habis main. Ya, itu baru benar-benar bangkrut. Jadi intinya, kalau ada teman-teman yang galbay, yang menyatakan tidak mampu bayar, daripada ditekan dan diarahkan ke gali lubang tutup lubang, seandainya Anda ganti kartu, itu kebangkrutan berjamaah sama pinjol. Karena nggak ada lagi kekuatan mereka. Anda pikirkanlah, sambil Anda merenung atau sambil Anda nonton saya, Anda pikirkan. Selama ini, telepon Anda ini adalah sumber ketakutan Anda. Anda takut menerima telepon, tapi Anda biarkan. Anda takut menerima chat WhatsApp, tapi Anda abaikan gitu. Tapi Anda selalu lihat, aduh, harusnya kan takut ganti. Telepon juga seperti itu. Saya yakin Anda yang galbay pinjol tidak nyaman memegang handphone Anda hari ini. Tapi entah apa yang merasuki Anda sehingga Anda tidak mau ganti nomor, tidak mau menghapus WhatsApp, tidak mau mengganti email. Entah apa yang ada dalam pemikiran Anda, itu cuma Anda yang tahu. Padahal saya dapat banget poinnya. Sumber masalahnya ada di sini. Iya kan? Telepon, WhatsApp, email. Tapi orang-orang membiarkan hal itu. Orang-orang selalu berupaya mencari tahu kapan DC datang ke rumah. Dia salah tumpu gitu loh, salah fokus. Ya kan? Anda fokusnya ke DC datang ke rumah.
Padahal harusnya Anda fokus. Kenapa telepon saya selalu dipergunakan untuk diancam? Kenapa WhatsApp saya selalu dikirimin dengan gambar-gambar yang tidak pantas? Ada apa ini? Harusnya kamu logika ke sana. Oke, saya putuslah dulu. Kalau Anda sayang sama diri Anda, otomatis Anda sudah ganti kartu, sudah hapus WhatsApp, sudah ganti email. Ya. Tapi kalau Anda tidak sayang sama diri Anda, ya oke, Anda pertahankan itu semuanya. Tapi kalau saya dulu zaman waktu saya galbay, karena saya sayang sama diri saya matikan kartu itu. Saya nggak mau lagi, gara-gara saya mendapat telepon, pemikiran saya nggak tenang. Gara-gara saya mendapat chat WhatsApp, hati saya berdetak-detak atau udah nggak jelas gitu loh. Gara-gara saya dapat email, saya pun juga tidak tahu melakukan aktivitas apa sehari-hari lagi. Sejak saya matikan kartu itu, sejak saya buang WhatsApp, saya hapus email, sampai detik ini saya bisa ada di hadapan Anda untuk memberikan edukasi, motivasi, semua yang telah saya praktekkan ketika saya telat bayar pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, silahkan Anda praktekkan juga. Dengan begitu, data Anda akan terhapus dengan sendirinya yang ada di pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.